Oke teman-teman, di video kali ini kita akan update lagi pemberitaan Pratiwi Nopianti. Nah, kali ini kita akan melihat dari segi reaksi dari kalangan para netizen. Sebelumnya kan KDM ini mendatangi pihak dinas sosial dan di situ ditanya tuh apa delik hukumnya kalau misalnya perizinan tersebut dilanggar gitu, nggak lengkap. Ternyata tidak bisa menjawab. Oke, kita akan melihat reaksi dari netizen usai Kang Deddy Mulyadi mendatangi pihak Dinsos seperti apa, dan tentunya dari segi komentarnya juga. Dibawa ke rumah, dikasih makan. Saya tuh salut banget sama Pak Deddy Mulyadi. Dulu waktu jadi Bupati Purwakarta, semua warga masyarakat Purwakarta itu sejahtera, terkecuali orang-orang yang membenci dia, yang tidak merasakan kesejahteraan tersebut. Padahal progres kinerjanya dia itu luar biasa banget, nomor 1 lah. Orang yang menjadi kepala daerah yang berhasil menurut saya nih ya, apalagi sekarang nyalonin tuh jadi Jabar 1. Jangan lupa makanya, orang yang seperti ini harus dipilih, harus jadi pemimpin yang tidak akan pernah kalian sesali ke depannya. Apalagi progres-progres kinerja dia, rasa kepedulian dia, rasa kasih sayang dia terhadap warga masyarakat dia yang kelola kotanya, bahkan provinsinya nih suatu saat nanti. Orang yang paling pertama lah gitu mengatasi orang-orang yang sulit, orang-orang yang kena masalah. Contohnya kemarin waktu banyak banget tuh yang kasus-kasus viral di Jawa Barat, terutama di kota-kota tertentu, dia atasi dan dia beresin. Sekarang dia nanganin tuh kasusnya Tenopi. Bukan berarti dia lagi nyari suara nih ya, bukan. Tapi memang setelah tidak menjabat jadi bupati pun dia peduli sama warga masyarakat dimanapun. Apalagi sekarang nanganin bayi-bayinya Tenopi yang diambil paksa oleh Dinsos. Nah, ketika ditanya nih sama Pak Deddy, mereka tuh semua mati kutu, nggak ada yang ngejawab, malah numpahin ke Kementerian Sosial. Sedangkan yang bikin perkara adalah mereka. Kenapa nggak bisa jawab? Seharusnya mereka jawab dong. Apa tujuannya, apa alasannya bayi-bayi yang sudah dirawat Tenopi diambil paksa? Kalaupun prosedurnya tidak lengkap, kenapa nggak diarahkan? Kenapa tuh bayi mesti diambil? Ya, setelah bayinya itu sehat, terlahir dari orang tua yang sakit, mohon maaf dalam gangguan jiwa, sampai si orang tuanya, si ibunya ini disehatkan sama Tenopi. Apa kalian nggak pernah melihat progres Tenopi sebagai orang yang peduli terhadap sesama? Dan untuk apa waktu itu dikasih penghargaan oleh dinas sosial setempat kalau memang ujung-ujungnya seperti ini? Ya kan? Bener juga apa kata Pak Deddy, nggak mudah ngambil orang-orang yang terlantar, yang hidupnya sudah terbiasa di jalanan, apalagi dengan jiwa yang tidak sehat, diurus dari titik yang paling terbawah banget, dari 0 sampai progresnya kelihatan sehat kembali. Itu nggak mudah, makanya jelaskan. Komentar versi tulisan dari kalangan para netizen, tim yang bakalan dukung KDM jadi Jabar 1 atau bahkan Indonesia. Aku aja yang bukan warga Purwakarta suka banget Pak Deddy, malah mengidolakan banget aku sama Pak Deddy. Pokoknya Pak Deddy is the best lah, harus ke presiden. Oh, aku akan pilih Pak Haji Deddy. Ya, di sini kabarnya memang Pratiwi Nopianti ini dibantu juga ya oleh Kang Deddy Mulyadi. Nah, kemarin kan kita sudah melihat nih ada postingan dari Pratiwi Nopianti ketika berada di Bareskrim. Kalau kita melihat dari artikel ataupun di detik.com itu mengatakan bahwa Pratiwi Nopianti ini melaporkan Dinsos. Apakah benar Pratiwi Nopianti ini melaporkan Dinsos, ataukah Pratiwi Nopianti di sini untuk memenuhi syarat-syaratnya, untuk melengkapi legalitasnya gitu ya? Karena kan harus melapor ke Dinsos, ke Kemensos, dan ke Bareskrim katanya seperti itu ya. Jadi ada yang menjadi pertanyaan tuh di situ. Kedatangan Pratiwi Nopianti ke Bareskrim itu apakah melaporkan Dinsos ataukah memang untuk memenuhi persyaratan legalitas aja gitu ya? Jadi mungkin artikel tersebut keliru gitu. Nah, kemudian di sini juga kita melihat dari pengakuan Dinsos sendiri, kita melihat bahwa di sini dia ketika ditanya deliknya ya, ditanya deliknya hukumnya apa, itu dia tidak bisa menjawab, justru malah ke
Kemensos yang melimpahkannya ke Kemensos harusnya tahu apa hukumannya bagi orang yang tidak melengkapi legalitas ketika mengadopsi anak, jika itu ada ya, karena biasanya sesuatu yang tidak dilengkapi itu akan ada hukumannya kalau dilanggar, tapi dia tidak bisa menjawab, ya seharusnya dia bisa menjawab itu. Maka dari itulah ramai deh dari kalangan para netizen yang mulai buka suara. Namun apapun itu ya, kita doakan semoga Teh Nopi ataupun Mbak Nopi ini bisa menyelesaikan masalahnya dengan cepat dan bisa kembali anak-anaknya ini bisa dirawat oleh Mbak Nopi di rumah ataupun di yayasan ya. Julah meski saya bukan warga Jabar, Bapak yang benar Pak Dedi. Yalah Pak Dedi atuh. Alhamdulillah Pak Dedi semoga lancar dalam membantu Kang Nopi dan semoga Pak Dedi sehat selalu Pak. Bener Kang, sarua abdi oge kagum sama beliau. Ya memang sebelumnya juga Pratu Nopianti ini emang sempat heran ya, kenapa perizinannya itu nggak ke Dinsos ataupun ke Kemensos doang, tapi harus juga ke Bareskrim. Maka dari itu Pratu Nopianti juga heran, ternyata aparat juga mengurus soal pengurusan bayi kayak gini, jadi harus ada izin ke pihak kepolisian juga ngurus bayi kayak gini ya. Nah, apakah pengurusan ini akan dipersulit atau tidak? Tentunya kita akan melihat jawabannya. Maka dari itu banyak sekali orang-orang yang mendukung Kang Nopi. Jadi mungkin kalian juga ya nonton video ini ya itu karena ingin mengetahui informasi Mbak Nopi, karena dukungan kalian untuk Mbak Nopi meskipun kalian dari jauh, ketikaan kalian ya, tontonan kalian itu adalah sebuah perhatian dan juga cara kalian untuk menunjukkan kepeduliannya terhadap Mbak Nopi yang selama ini melakukan kegiatan untuk merawat anak-anak yang kurang mampu dan dengan gangguan jiwa. Bukan hanya dari bayi aja, tetapi orang-orang yang dewasa juga. Dan tidak mudah apa yang dilakukan oleh Mbak Nopi, karena dari segi kebutuhan yang dikeluarkan gitu ya, dari segi ekonomi untuk kehidupan, kebutuhan dari segi kesehatan, makanan yang diberikan kepada anak-anak asuhnya, anak-anak rawatnya itu dia tidak meminta sama siapapun sekali, jadi ditanggung oleh Mbak Nopi gitu ya. Oke, mungkin itu saja sih ya pembahasan yang kita bahas di video kali ini, dan kita doakan aja semoga Mbak Nopi ini bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik dengan secepatnya tentunya ya, karena bagaimanapun Mbak Nopi ini masih banyak pikiran kayaknya ya, masih terus memikirkan anak-anaknya. Dia juga sempat memposting sebuah tulisan di Instagram story-nya, kangen nak gitu ya, dia kangen sama bayi-bayinya itu. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini.